Smart People, kita kembali lagi di T-Talks dari Tugu Insurance. Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Smart People, dalam rangka merayakan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September yang lalu, di T-Talks ini kita akan membahas topik yang berkaitan bersama narasumber yang sukses nih dengan usahanya, dan selain itu juga sukses dalam menjaga hubungan baiknya dengan pelanggan. Nah, bersama saya ya, Yayat Supriyatna yang akan mendampingi Smart People berbincang bersama narasumber tentang kiat sukses membangun hubungan baik dengan pelanggan, yang nantinya akan memberikan kita inspirasi dan motivasi untuk senantiasa merawat hubungan dengan pelanggan agar usaha kita menjadi semakin sukses dan dicintai oleh customer. Menarik sekali bukan? Stay tune terus ya, Smart People. Halo, Assalamualaikum, Mas Dodi. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, apa kabar nih Mas Dodi? Alhamdulillah, sehat juga saya. Alhamdulillah. Salam hangat Mas Dodi dari kami. Terima kasih sudah bersedia untuk join dan juga bincang-bincang seru nih sama kita nih. Nah, Smart People, saya memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita. Jadi Mas Dodi ini adalah seorang marketing director dari brand Swasti Farm, ya. Jadi marketing consultant juga untuk beberapa brand lain juga, dan berbagi pengalaman serta ilmunya dalam hal menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan ini. Mas Dodi, pertanyaan pertama nih, bagaimana sih menurut Mas Dodi ini cara membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita? Iya, wah pertanyaannya tuh susah-susah gampang tuh Mas. Oke. Biasanya tuh gampangnya itu diomongin, susahnya dikerjainnya. Dipraktekinnya ya Mas ya? Betul, di prakteknya susah banget gitu. Dan yang jadi dari pengalaman aku selama ini gitu ya, yang jadi problem terutama di UMKM gitu Mas ya. Yang jadi problem adalah UMKM itu kalau bicara tentang customer engagement gitu, mereka tuh biasanya konsentrasinya tuh di tools gitu. Caranya gimana, terus pakai apa gitu ya. Padahal ketika bicara tentang customer engagement, yang harus kita pikirin itu pertama kali adalah DNA dari usahanya itu sendiri gitu. Oke. Dari usahanya sendiri gitu. Kalau dari pengalaman aku ya di Swasti Farm gitu ya. Jadi itu kita tuh ketika pertama kali berdiri kita udah 6 tahun. Jadi ketika 3 tahun awal itu tuh kita tuh nggak jualan Mas. Jadi ada orang mau datang gitu, kita nggak jualan gitu. Tapi yang kita bangun adalah DNA kita dulu gitu. Gimana cara kita development produk, gimana cara kita untuk engagement. Kita buat DNA kita dulu gitu. Kenapa? Karena nanti banyak masalah ketika ketemu problem gitu, ketika dengan customer, kalau udah ada DNA-nya, masalah apapun itu bisa diatasi ketika kita balik ke DNA-nya kita gitu. Jadi kalau misalkan DNA dari usahanya itu cuma nggak ada tuh yang namanya customer satisfaction gitu, misalkan nggak ada di situ, mau pakai apapun juga itu nggak akan pernah bisa gitu. Tapi memang harus balik dari DNA usahanya dulu. Kalau aku sih ngeliatnya dari sisi itu sih Mas. Oke, tujuannya tadi ya untuk mencapai customer satisfaction. Ini saya jadi ingat dengan salah satu tesis saya itu Mas, customer satisfaction di industri asuransi. Dengan adanya customer satisfaction itu nantinya menciptakan yang namanya customer loyalty ya. Nah, dari customer loyalty itu yang nantinya malah timbul mereka itu price acceptance. Jadi mau dengan harga berapapun pesaing itu nawarin, tetap aja ke perusahaan kita juga gitu ya. Jadi itu ya Mas ya tujuannya. Oke. Nah, dan itu tuh nggak bisa pakai tools Mas, tapi itu tuh mesti datang dari hati gitu, dari hati. Dan ini bekerja dengan hati. Kita sebagai brandnya gitu, itu mesti datang dari brandnya, dari DNA brandnya gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak datang dari DNA, itu hanya sekedar
datang dan lewat aja, ada masalah gimana cara nyelesain masalahnya, dan pasti kan kalau customer satisfaction nggak Mas Yayat pasti ngerti banget gitu Yes, gimana yes, kemudian yes. kita punya KPI kan. Ah, ah, ah. Nah, KPI ya seperti itu sih kira-kira kalau Iya, iya, kalau iya. dari Swastifam sih Mas, seperti Oke, itu. jadi apalagi Swastifam ini salah satu pionir ya Mas ya, dan satu-satunya nih gitu ya, yang menanamkan tadi ya Mas, DNA brandnya terlebih dahulu. Nah ini Ah, luar biasa ah, banget nih Mas. Nah dalam perjalanan tadi Mas, kalau tadi kan dalam perjalanan sudah 6 tahun, itu gimana ya membangun kepercayaan pelanggan itu dengan benar itu kayak gimana sih Mas, membangun kepercayaannya itu? mungkin kalau cara orang beda-beda gitu, Oke. tapi memang yang jadi value-nya si Swastifam gitu, gimana caranya untuk menjaga apa namanya kepercayaan publik, kepercayaan konsumen adalah kita satu kata sebenarnya kita mesti honest gitu, Iya. mesti jujur gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga gitu eh, yang bicara adalah produknya kan gitu, yang bicara adalah produknya. Se apa sehebat apapun gimmick marketing, kalau Oke. produk kan banyak nih orang menggunakan gimmick marketing di Ya, kedepanin gitu ya, baru ya. produk di Oke. belakangin gitu. Ah, ah. Orang kan ketika kita harness, orang kan ngeliat produk kitanya gitu. Ini Oke. produk lu tuh oke atau enggak gitu. Hmm. Kalau kita bilang ini produknya agak kurang oke gitu, kayaknya yang Betul, ini betul, nanti betul. aja. Karena kan aku jual ikan hias ya. Yang ini kakak nggak usah Ya. beli dulu deh. Yang beli yang ini aja. Kenapa? Karena ini kurang oke. Kayak gitu-gitu. Jadi Hmm. customer itu ngerasa bahwa nggak dijebak gitu sama kita Ya. gitu. Hmm, 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 hmm. Kalau kita lebih ke arah situ, Mas. Oke, iya. Jadi apalagi ada salah satu apa slogan ya daripada Swastifam ya Mas ya, extraordinary Gapi, extraordinary-nya itu loh sama gorgeous ya Mas. Dan saya sempat Iya. googling juga sebelumnya untuk apa Hmm. namanya Swastifam itu banyak sekali ikan-ikan gapi yang keren-keren banget. Dan ini nggak hanya lokal ya Mas ya, tapi juga ke luar negeri gitu ya. Iya, ada beberapa customer kita memang ada di luar gitu. Tapi memang Hmm. konsentrasi kita memang kita mau gedein pasar domestik sebenarnya gitu. Kita mau Oh, gedein oke. pasar Nah, karena Mas, pasar kalau domestik. misalnya customer-customer luar negeri nih, itu suka ada yang komplain nggak sih? Nah, gimana nih, Mas? Kalau misalnya ada yang komplain, gimana Ya, tipsnya menangani komplain pelanggan dengan ya, cerdas, gitu? Apakah kalau di kita ini kan di Tugu Insurance sendiri ya, kita tuh ada namanya call Tia. Call Tia itu dia 24 jam bisa diakses dan nantinya dia akan menampung nih, dia punya customer komplain dan nantinya kita handle, kita tanganin untuk menciptakan tadi ya kepercayaan daripada customer kita. Nah, kalau menurut Mas Dodi nih, bagaimana sih menangani komplain pelanggan yang cerdas gitu? Seperti itu. iya. Makasih. Baik. Silakan. Ah, ah. Ah, komplain tuh pasti ada terus ya, nggak mungkin Hmm, komplain nggak ada gitu. Ya juga kita kan sama ya. manusia gitu. Komplain tuh pasti ada terus gitu. Kayak sekarang yang mesti kayak yang mesti dilakukan adalah ketika komplain itu terjadi adalah ngejagain gimana agar komplain itu nggak pernah benar-benar terjadi, Mas. Jadi contohnya Oh, gini, oke. kenapa? Karena menurut aku itu eh, handling komplain itu adalah problem. Yang mesti kita lakukan adalah menangani agar kemudian komplain itu nggak terjadi. Jadi ketika Hmm, di Swastikam itu ada yang namanya guarantee gitu, life guarantee gitu. Jadi kalau misalkan ikan ikan customer kita itu ketika kita kirim kemudian ikannya apapun kondisinya, ketika sampai sana itu ikan itu apa tewas gitu ya, hmm, hmm, hmm. kita kita nggak ada pertanyaan kenapa begini, kalau enggak ada, ketika ikan itu tewas 100% itu kita ganti. Itu diganti 100% sama Swastifam, ada asuransinya atau sendiri tuh, Mas? Tidak, kita ganti, kita Oh, oke, cashback oke, oke. misalkan kan, Oh, luar karena biasa. ikan di kita itu nggak cukup murah gitu dibandingkan Ah, lain gitu. Misalkan kalau farm lain misalkan jual, karena kita jual pasangan gitu, ikan gapi itu pasangan. Jadi kalau misalkan yang lain itu 15.000 untuk hmm, jenis ya, untuk jenis tertentu, untuk jenis yang sama itu kita jual tuh 350.000. Jadi angka itu berkali-kali lipat gitu. Jadi iya, iya. karena kita sadar bahwa produk kita karena kita yakin produk kita itu oke gitu, dan Hmm, kemudian
ketika pengiriman kita juga udah study gitu. Jadi kita tuh ada packing gitu, packaging pengiriman yang kita itu sebelum kita publish kita learning dulu gitu. Ini packing itu dalam perjalanan itu kuat berapa hari gitu. Misalkan kuat, kita bisa jamin tuh 7 hari itu ikan ke rumah kamu itu dalam keadaan hidup. Dan kalau misalkan tewas gitu, itu nggak tanya tewas udah kita ganti, kita kasih back, lu beli 1,5 juta kita balikin. Oke, berarti kalau boleh disimpulin ya Mas ya, komplain itu akan tetap ada dan kita harus menangani komplain itu dengan baik, siapapun itu pelanggan kita. Dan tadi ya salah satunya dengan memberikan garansi buat customer-nya itu sendiri. Wah, makasih banyak nih penjelasannya Mas Dodi. Nah, kalau kita lihat UMKM, usaha menengah kecil ya Mas ya, seperti itu. Menurut Mas Dodi nih, seperti itu. Bagaimana ya perkembangan UMKM kita? Dan apa tantangannya UMKM kita ini di Indonesia? Khususnya kalau kita ngomongin tadi bisnisnya Swastifam ini kan adalah tentang ikan gapi. Silakan Mas Dodi. Iya, jadi tantangannya adalah basis hobi itu, Mas. Basis hobi itu produk yang berbasis hobi itu biasanya tidak berseri. Artinya adalah orang bisa tuh beli barang hobi itu bisa ada yang 100.000, ada yang 20 juta, ada yang 100 juta untuk hobi gitu. Oke, tapi karena basisnya hobi tentunya ada yang namanya fluktuasi gitu. Jadi secara dinamika itu kadang-kadang tinggi sekali, kadang-kadang bisa cukup rendah gitu ya. Nah, ketika kita bicara ikan hias gitu, kita konsentrasi di UMKM ikan hias gitu. Kita bicara ikan hias itu di awal pandemi itu naik itu gila-gilaan Mas gitu. Nah, yang biasanya bayangin aja kita jualan ikan hias itu gitu beberapa itu yang sebulan itu hanya di sekitar 2 digit. Di awal pandemi itu bisa diangkat 3 digit gitu. Itu jualan ikan hias Mas. Wow, itu bisa ratusan juta setiap bulan. Nah, ketika kita balik lagi di akhir-akhir pandemi seperti sekarang, itu balik lagi yang namanya kalau bahasa aku itu adalah di kondisi market yang ideal. Artinya dan sekarang ini saat yang ideal nih, gitu. Saat yang ideal, atau beberapa bilang bahwa ini ada penurunan secara market. Tapi menurut aku, karena ini basis hobi, someday ini akan rebound lagi gitu. Ini akan rebound lagi naik. Dan kuncinya adalah gimana teman-teman misalkan UMKM penjual ikan hias itu mampu terus bertahan dengan kondisi yang sekarang gitu. Agar someday ini akan rebound lagi gitu. Rebound lagi dan yang rebound itu adalah orang-orang yang bertahan sampai dengan saat itu rebound terjadi. Oke, nah Mas Dodi, gimana nih kiat bisa bertahan nih, apalagi ini udah setelah masa pandemi kemarin ya, seperti itu. Gimana bisa bertahan, rahasianya apa nih, memberikan pelayanan-pelayanan yang berkualitas itu kayak gimana Mas, rahasianya Mas? Iya, pasti kan yang tadi nih, kalau konteks kita hari ini kan gimana kemudian kita bisa memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan kita, pada customer kita, itu poin pertama ya gitu. Poin pertama itu, dan kemudian kedua ya memang kita mesti melakukan aktivitas marketing yang tidak tidak terduga gitu, tidak terduga. Kita seperti misalkan Swastifam gitu, Swastifam bulan Oktober nanti ada program yang namanya Swastifam Menyapa Nusantara gitu. Sampai sekarang sih kita nggak ngasih tahu program itu apaan gitu, tapi untuk beberapa customer Swastifam yang biasa transaksi dengan kita itu juga bertanya-tanya itu Pak Menyapa Nusantara itu apa dan sebagainya, dan itu kan memberikan kejutan-kejutan kepada customer kita agar kemudian mereka nggak boring gitu. Jangan sampai kita jual ikan hias yang ada di feed kita di Instagram, di TikTok kita, misalkan di Facebook kita isinya ikan aja gitu. Kita nggak pernah bicara dengan, kan banyak tuh mereka jualan ikan hias memang strict aja gitu. Pokoknya di feed dia ikan hias aja isinya gitu. Nggak ada ngobrol, nggak ada sesuatu aktivitas gimmick marketing yang membuat
oh ini apalagi nih di Swasti Farm gitu, ini apalagi nih yang mereka bisa kasih tahu ke kita kayak gitu. Jadi kunci Oke. bertahan adalah menurut aku adalah tetap pelayanan, kemudian kedua ada memberikan gimmick-gimmick marketing yang nggak terduga. Wah, luar Super biasa nih duper. ya. Jadi itu apa namanya rahasia-rahasia kenapa bisa sampai bertahan Swasti Farm ini. Itu Swasti Farm sendiri ada punya kayak toko-tokonya nggak sih Mas yang offline yang bisa diakses oleh pelanggan? Eh, toko offline. Toko offline kita ada. Jadi Oke. toko offline kita itu kita ada toko offline. Berikut Mm-mm. dengan kenapa? Karena kita ngerasa bahwa orang mesti ngerasain experience datang Ya, ke Swastika. Di situ ada tim-tim produksi kita lagi nge-brief gitu, oke. lagi nge-brief. Jadi Eh, itu smart. iya. Oke, Oh ya jadi tadi Mas yang Dodi putus tadi apa? kalau saya sempat mendengar bahwa Mas Dodi di Swasti Farm ini sendiri itu selain secara online ya jualannya juga ada toko-toko offline. Nah, ini mau sekalian sharing juga nih bagi smart people bahwa di Tugu Insurance itu juga ada satu proteksi namanya adalah T-Store di mana produk asuransi kebakaran yang menjamin toko daripada apa namanya teman-teman smart people yang kalau punya toko maupun bisnis-bisnis lainnya gitu ya dari risiko kebakaran dan risiko-risiko lainnya seperti itu. Jadi mungkin untuk lebih lanjut smart people bisa mengakses di web Tugu dan juga di IG kita gitu ya. Oke, makasih banyak. Itu dia smart people penjelasan lanjutan tentang gambaran perkembangan dan tantangan UMKM di Indonesia serta pentingnya proteksi untuk bisnis kita. Nah, apalagi yang memiliki toko nih, perlindungan Iya, seperti T-Store nih ya, Mas Dodi, itu diperlukan untuk mencegah risiko dari risiko kebakaran yang kita itu nggak mau gitu, nggak kita iya, harapkan dan nantinya dengan adanya kebakaran itu malah dapat mengganggu keberlangsungan bisnis dari smart people. Ya, jadi betul. penting bagi kita nih pemilik bisnis untuk memperhatikan berbagai aspek yang dapat menunjang kesuksesan kita ya, Mas Dodi ya, seperti itu. Iya. Nah, sangat membuka wawasan sekali obrolan kita sore hari ini, Smart People. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana ya Mas ya, menciptakan hubungan pelanggan dari sisi emosi karena customer kita kan beda-beda nih ya. Jadi saat menghadapi customer yang komplain ada yang meledak-ledak gitu kan ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan sekarang yang gampang ya seperti itu ya seperti jadi apa sih Mas bagaimana menciptakan hubungan pelanggan itu dari sisi emosinya. Kadang-kadang kan ada customer yang kalau komplain itu suka marah-marah, meledak-meledak gitu. Bahkan ada yang apa namanya diviralin gitu di media sosial. Gimana Mas menciptakan hubungannya itu? Silakan Mas. Iya. Kalau membangun hubungan dengan customer, kalau konteksnya ada, karena banyak konteks tuh. Tapi kalau konteksnya adalah menangani komplain, menurut Ya, aku adalah dengerin gitu, dengerin dengerin ya Mas. masalahnya. Oke. Kita dengerin dulu gitu Oke. masalahnya di mana. Kenapa? Karena mereka itu butuh didengarkan, butuh Hmm. didengerin gitu, butuh didengerin. Kalau kita lihat ada beberapa belakangan ini ada beberapa komplain-komplain terhadap brand kemudian menjadi viral. Hmm. Biasanya itu konteksnya itu adalah mereka nggak didengerin gitu. Bayangin aja kalau kita ngomong sama orang kemudian dicuekin, kan kita pasti akan ngomong sama orang lain gitu. Tapi kalau Ya, misalnya ya, kita ya. ngomong sama orang, kemudian orang itu dengerin dan kemudian memberikan feedback, nah, menurut aku ada solusi di sana gitu. Dengerin dan berikan feedback terbaik. Nah, Oke. feedback itu juga mesti diperhatikan. Pertama, ada Hmm. feedback itu nggak boleh itu yang namanya over promise, under delivery itu nggak boleh. Lebih Oke. baik gitu, lebih baik under promise gitu ya, over delivery kayak gitu. Hmm. Jangan misalkan, ya Mas, besok selesai masalahnya gitu. Ternyata baru selesai seminggu gitu. Wah itu Oh, oke. bisa Ya. itu under delivery gitu. Kenapa? Karena promise kita ketinggian. Wah, Feedback luar itu biasa nih. Jadi, kalau boleh disimpulin ya, Mas ya, uh, ya itu didengarkan dan diberikan feedback. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih.
Ketika terjadi masalah penurunan produksi dari pihak pelaku atau pemilik usaha, bagaimana konsistensi untuk mempertahankan pelanggan sehingga tetap berada pada zona nyaman nih Mas? Wah, kalau ada yang bilang bergeraklah dari zona nyaman. Nah, kalau ini zona aman Mas. Jadi gimana konsistensi untuk mempertahankan pelanggan nih menurut Mas Dodi? Iya, konsistensi sebenarnya kuncinya adalah apa ya? Kuncinya adalah kita bisa memberikan nilai-nilai kejujuran kepada konsumen kita gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kalau kita perhatikan di hampir semua keputusan hidup kita itu Ya. sebagian besar adalah faktor intuitif gitu, faktor emosi dibanding faktor rasionalitas. Ya. Begitu pula pemilihan terhadap sebuah produk gitu. Pemilihan produk itu 80% itu berdasarkan intuitif gitu, emosi mereka. Hal-hal yang bersifat rasional itu biasanya membenarkan intuisi kita sebagai manusia gitu. Dan biasanya intuisi sebagai manusia itu suka banget dengan hal-hal yang jujur, suka hal-hal dengan nggak ada kebohongan dan sebagainya gitu. Jadi gimana cara mempertahankannya? Kita harus tetap jujur sama konsumen kita gitu. Kenapa? Karena secara emosi semua manusia itu seneng banget dengan nilai-nilai kejujuran gitu. Menurut aku di situ. Oke, luar biasa. Jadi salah satu konsistensi bisnis tetap jalan nih, itu adalah kejujuran ya Mas. Bagaimana ya kalau ibaratnya produk sebagus apapun, tapi kalau dijalankan nggak jujur, itu nggak langgeng ya Mas ya. Oke nih, luar biasa nih Mas Dodi. Ini saya lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana memvisualisasikan dan membangun customer experience? Ini luar biasa nih Mas. Smart people kita nih istilah-istilah bisnisnya ini ya, customer experience ya kan, seperti itu. Serta cara terbaik berinteraksi dengan pelanggan. Gimana Mas, visualisasi dan membangun customer experience? Iya, ini menarik sebenarnya Mas. Kalau kita bicara tentang customer experience, kita akan bicara tentang ketika hari ini kita bicara tentang digitalisasi, kita bicara tentang bagaimana hubungan antara customer dengan pemilik brand misalkan gitu, pemilik brand. Nah, gimana cara memvisualisasikannya adalah manusia itu cenderung senang sekali ketika bicara dengan manusia. Nah, ada banyak sekali UMKM yang salah mengartikan bagaimana kemudian customer engagement itu seolah-olah itu jadi robot aja gitu, jadi robot aja. Nah, cara memvisualisasikan adalah jadikan customer service yang ada di frontliner itu visualisasikan dalam bentuk manusia, entah itu dalam bentuk fisik, agar kemudian customer yang menyampaikan keluhan itu bisa melihat bahwa saya sedang bicara dengan manusia gitu. Oke. Karena banyak banget tuh banyak UMKM yang bicara customernya seperti kayak bicara dengan robot gitu. Halo Kak, dengan chatbot ya Mas? Semuanya gitu. Template, jangan-jangan mereka bikin caption itu kopas gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi usahakan agar kita tetap bicara sebagai manusia walaupun kita sebagai pemilik usaha misalkan gitu. Dan visualisasikan frontliner terdepan kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan customer kita itu visualisasikan dalam personifikasi yang bisa dirasakan oleh customer kita. Ribet banget nih. Gitu pokoknya. Setuju Mas, setuju. Jadi setuju Mas Dodi. Jadi luar biasa ya tadi insight-nya. Jadi bagaimana menjelaskan itu adalah bukan yang copy paste jawabannya, tetapi yang sesuai dengan kebutuhan pertanyaan daripada klien kita atau nasabah kita. Wah, ini 3 pertanyaan sudah kita jawab. Ya. Nanya sama-sama UMKM gitu. Ini kok jawaban template semua ya gitu kan. Ada bisa dibantu Kak. Ini apa sih gitu. Betul. Seru banget nih Mas. Oke, ini tadi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah kita bahas tadi dan kita jawab. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertanyaan yang keempat nih Mas Dodi, strategi apa yang harus dilakukan untuk menjaga
engagement. Kalau tadi udah Anian ya, udah sempat dijelaskan sebagian. Bagaimana nih menjaga engagement kita sama pelanggan kita, Mas? Iya. Yang tadi aku bilang tuh, memang kadang-kadang tuh Hmm. marketing itu butuh gimmick. Ya. Tapi buat gimmick yang mengejutkan gitu. Jangan Hmm. jangan kita membuat gimmick itu gimmick yang misalkan tadi aku jualan ikan gapi gitu. Ya. Gimmicknya itu ya ikan gapi terus gitu. Orang Hmm. tuh nggak ngerasa kejutan-kejutan baru gitu. Kejutan-kejutan Oke. baru. Kenapa misalkan screen time kita di handphone itu eh, biasa di atas 2-3 jam sehari gitu. Kenapa? Karena kita melihat handphone itu kita selalu melihat hal yang baru. Entah di Hmm. feed kita, entah di feed di sosial media. Kenapa kita screen time banyak? Kenapa? Karena ada hal baru terus-terusan gitu. Begitu Oke. pula pemilik usaha UMKM misalkan mereka akan stay dengan kita ketika kita tuh ada kejutan secara konsisten. Jangan Oke. sampai besok pasti ngomongnya itu gitu. Hmm. Besok paling begini gitu. Itu membuat orang boring gitu. Hmm. 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 Membuat orang boring, ya ini apalagi hal baru yang lo punya gitu. Kayak gitu Iya, sih iya. Mas. Jadi Oke. memberikan engagement Kejutan ya memberikan hal baru. konsisten ya, Mas Dodi ya. Ya Kejutan konsisten konsisten ya, memberikan hal luar baru biasa. gitu yang Oke, mengejutkan oke. customer kita gitu. Oke, jadi kejutan konsisten ini bisa menjaga engagement kita sama pelanggan. Nah, Iya. ini ada pertanyaan Mm-mm. terakhir nih, Mas Dodi. Tapi pertanyaan terakhir ini kebetulan pertanyaannya ini saya yang jawab nih kan tentang asuransi nih, Mas Dodi. Jadi Ya pertanyaan silakan. terakhir yang kelima ini adalah, jadi pertanyaannya adalah asuransi apa yang cocok untuk usaha atau bisnis yang kita miliki. Nah, ini kalau untuk menjawab pertanyaan yang kayak gini nih, kalau saya memang latar belakangnya juga pengajar nih, Mas Dodi, ini bisa saya jawab 2 jam gitu. Jadi salah Uh, satunya asuransi yang cocok buat para smart people yang punya usaha atau bisnis itu adalah T-Store. Ya, jadi T-Store ini adalah satu produk asuransi kebakaran yang melindungi usaha dari smart people nih ketika ada terjadi kebakaran, kemudian dari sambaran petir, kemudian dari ledakan. Dan yang salah satu competitive advantage yang kita berikan ini dari Tugu Insurance itu sendiri adalah juga termasuk ada bisa diperluas ya Mas ya dengan personal accident gara-gara ada terjadinya kebakaran gitu. Sampai ketika dia meninggal dunia nantinya itu akan ada santunan biaya pemakaman. Nah, benefit-benefit yang lebih lengkapnya smart people bisa kepoin di IG-nya Tugu Insurance dan juga di websitenya Tugu Insurance. Jadi kebanyakan orang Mas kalau Mas Odi kalau lihat website kita itu nyari karir Mas, lowongan gitu ya. Nah kalau ini kita mengajak smart people selain ngelihat karir lowongan kerja gitu ya, itu juga bisa ngeliatin produk-produk asuransi di kita itu apa aja. Seperti itu. iya, kenapa? Oke, Karena ya Mas Odi. menurut aku asuransi asuransi itu penting sekali ya untuk Mm, pemilik mm, mm. usaha, apalagi UMKM yang duitnya kan terbatas tuh. Iya, Jadi iya. kalau ada bad happen gitu, suatu yang dia inginkan terjadi ketika ketika itu diasuransikan, Mm, mm. itu sederhananya ada bisnis kita menjadi aman. Jadi kalau nggak Yes, diasuransi, betul. uang kita kan terbatas nih gitu. Terus Ya. tiba-tiba semuanya kita yang ada bengong aja gitu kalau diasuransi. Betul Mas, peace of mind Mas. Oke, jadi Mas Dodi ini luar biasa diskusi kita, obrolan kita di sore hari ini. Kira-kira Mas untuk penutup nih, pesan sepatah dua patah kata dari Mas Dodi nih untuk smart people tentang kiat sukses untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ya, pertama yang tadi awal bentuk DNA dari usaha kamu itu bentuk DNA-nya agar kemudian ketemu masalah apapun itu enak. Itu satu. Kemudian kedua apa komplain itu bukan untuk diatasi, tapi untuk ditiadakan sebenarnya gitu. Jadi bukan komplain itu bukan untuk diatasi, tapi sebisa mungkin komplain tidak terjadi di bisnis kita Oke. gitu. Kenapa? Karena menyelesaikan komplain itu bukan bukan solusi menurut aku gitu. Sebaiknya adalah komplainnya tidak tidak pernah terjadi. Gitu Mas. Wah, luar biasa ya. Jadi
bagaimana komplain bisa terjadi itu harus benar sejak awal ya Mas ya. Kata kunci itu harus benar sejak awal. Oke, nah itu dia bincang-bincang kita tadi sama Mas Dodi Sofyadi yang sangat bermanfaat dan inspiratif nih, khususnya buat smart people yang ingin memajukan bisnisnya dan juga menjaga hubungan baik dengan pelanggannya. Dengan begitu berakhir sudah T-Talks kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber Mas Dodi. Saya Yayat Supriyatna selaku host sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di T-Talk dan program menarik lainnya dari Tugu Insurance ya Smart People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.